Oke, baik, kita masuk ke video yang ketiga. Nah, kromatografi. Jadi kalau kita tadi membahas ini kok kayaknya mumeti tenan yo, kok harus tahu polaritasnya, harus tahu solvennya, harus gocok pula, harus misah pula, harus gini-gini dan sebagainya untuk memisahkan suatu senyawa dari campurannya. Maka ada cara yang jauh lebih sederhana. Oke, sambil menyingkat waktu, penjelasan dari kromatografi itu ada di ini video yang kemarin ya. Nah, kita masuk yang pertama ke kromatografi kolom gitu. Dalam hal ini kita punya fase, kalau dalam kromatografi kita selalu punya dua bahasan. Dua yang selalu ada, yaitu fase diam atau stationary phase, dan yang kedua fase gerak, mobile phase. Fase yang selalu diam yang nantinya berfungsi sebagai yang untuk memisahkan senyawa, lalu fase gerak yang fungsinya untuk bergerak, mendorong atau membawa si sampel nanti untuk terpisah. Oke, selalu ada dua. Yang pertama fase diam, yang kedua fase gerak, dan ini di setiap kromatografi pasti ada ini, dan teman-teman harus tahu perbedaannya ya, fase yang diam dan fase yang bergerak. Oke, kita lihat sampel kita taruh dalam sini. Jadi pada intinya pembuatan ini nanti akhirnya harus ada di temannya seharusnya dapat di praktikum kromatografi, pembuatannya dan lain-lain. Akan tapi kita konsepnya saja, kita punya suatu bahan, biasanya silika gel atau kolom C18 atau apapun, tapi pada intinya ada satu sampel kita taruh di atas fase diam yang sudah kita buat. Di sini ada tabung ya, berbentuk tabung, bejananya ini kolomnya. Ini ada sama seperti perkolasi tadi ya, dan corong pisah, ada katup yang akan merilis atau membuat cairan fase gerak nanti bisa keluar ke sini. Oke. Setelahnya kita tambahkan fase diam ke sini. Hap, gitu. Fase gerak, mohon maaf ya. Nggak konsen. Nah, fase gerak ini kita tambahkan sehingga fase gerak ini nantinya akan turun secara perlahan. Nah, sebelumnya kita buka dulu katupnya sehingga fase gerak nanti akan turun perlahan membawa sampel tadi. Nah, sampel yang berisi campuran tadi, contohnya di sini ada dua campuran, yaitu yang orange dan biru. Ya, nah pink ini harusnya sampai bawah ya, karena ini membasahi terus sampai ke bawah. Tapi di sini nggak diperlihatkan. Nah, itu akan turun gitu sambil membawa si senyawa tadi. Nah, senyawa itu pada perjalanannya nanti akan terpisah gitu ya, menurut attracted-nya dia atau enggak dengan fase diam. Jadi senyawa yang lebih senang berinteraksi dengan fase diam atau di sini stronger interaction, maka dia akan lebih lambat untuk jatuh. Nah, jatuhnya ini atau fase gerak yang bergerak memisahkan ini namanya elusi. Ya, kalau kita bicara mengenai kromatografi maka istilahnya adalah elusi. Maka ketika mengelusi suatu sampel, ya, senyawa yang memiliki interaksi yang lebih tinggi dengan fase diam, dia akan terelusi lebih lambat dibandingkan dengan senyawa yang interaksinya lebih rendah, yang tidak terlalu cepat, sehingga pada akhirnya nanti akan keluar duluan ya. Yang biru ini akan keluar duluan dibandingkan dengan yang oranye, sehingga nanti kita bisa dapatkan dua macam sampel yang memiliki isinya masing-masing yang sudah terpisah. Nah, gampang kan dibandingkan dengan ini, kita perlu ini, tetapi kembali lagi tiap metode ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Akan tapi yang paling banyak digunakan di bahan alam itu kalau untuk analisis awal itu ini. Kromatografi lebih mudah, oke ya. Ini kromatografi kolom. Lalu kita masuk ke kromatografi lapis tipis. Oke, kromatografi lapis tipis itu terdiri atas yang namanya fase diamnya itu yang ini.
kita punya silika gel yang berbentuk plat. Ini hasilnya panjang, tapi dipotong-potong gitu ya. Nah, fase geraknya yang mana? Fase geraknya itu yang ini, di dalam sini. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita punya suatu plat silika, di sini biasanya kita gunakan silika, dan sampel tadi kalau di kolom itu ditaruh di atas dengan menggunakan gravitasi dia turun ke bawah, maka sekarang kebalikannya dia naik ke atas. Kita punya sampel, kita ambil ya ini, lalu kita totalkan di plat ini. Nah, ya. Jadi cara memasukkan sampelnya adalah dengan cara ditotalkan di plat. Oke. Lalu kalau sudah jadi itu seperti ini ya. Nah, yang C. Nah, pada saat menotolkan tiap sampel, kita juga harus mencuci juga dengan ini ya. Tidak langsung plat ini kalau beda sampel gitu. Nah, setelah kita jadi seperti ini, yang C ini, itu jadinya akan seperti ini ya, A yang bawah. Nah, ini yang sudah jadi, yang siap untuk dielusi. Maka kita masukkan ke dalam toples atau wadah yang berisi fase gerak, bisa apapun, bisa heksan, bisa toluen, bisa etil asetat dan sebagainya. Kita celupkan, tapi harus di bawah sini ya ketinggiannya, tidak boleh merendam sampel, nanti malah melebar ke kemana-mana. Karena itu harus di bawah sampel ini. Nah, nanti cairan ini akan naik ke atas. Ya, fase gerak ini akan berinteraksi dengan silika gel dan akan terus naik ke atas. Ini seperti ini ya. Ini sampai sini, ini sampai sini. Ini akan terus naik sehingga nantinya akan sampai di sini ya. Nah, dia akan membawa sampel tadi sehingga sampel tadi terpisah. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau KLT itu seperti ini. Ini sampelnya berisi ini ya. Nah, sampel ini udah nggak ada di sini tuh, udah terelusi ke atas. Oke. Nah, dia akan memisah. Nah, kebetulan di sini terpisah menjadi dua macam ini dua macam senyawa. Entah tunggal atau belum, tapi yang jelas senyawa ini sudah terpisah dengan metode KLT, yaitu berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Ya. Oke, kita ulang lagi yang fase diam yang mana? Yang ini. Fase geraknya yang mana? Yang ini. Ya, sampelnya yang ini. Nah, elusinya ke sana. Sehingga didapatkan pemisahan seperti yang ini, yang bawah ini. Kalau kolom, dia turun ke bawah elusinya. Oke. Dan di sini yang diambil adalah cairan penyaringnya ya, fase gerak di sini. Nah, oke. Kalau di sini kita nggak bisa ngambil karena untuk KLT itu keperluannya untuk analisis atau memisahkan saja untuk mengidentifikasi kalau suatu senyawa belum murni atau suatu senyawa ingin kita lihat di dalam sampel itu ada apa saja sih, makanya terpisah. Nah, kalau kita butuh untuk seperti ini, kita bisa ambil senyawanya, maka kita bisa gunakan namanya KLT preparatif. Nah, bedanya adalah fase diamnya sama-sama silika, tetapi di sini kita buat lapisan di atas kaca. Silika tadi kita taruh di atas lapisan kaca, ya seperti ini. Kalau tadi kan plat yang sudah kita beli. Nah, tapi kalau ini kita bisa bikin sendiri. Kita punya suatu kaca, kita lapiskan silika di sini agak tebal. Nah, kita elusi persis seperti KLT tadi. Bedanya adalah nanti senyawa yang senyawa yang kita inginkan di sini akan terelusi seperti ini ya. Nah, kita bisa kerok. Nah, ini dikerok misalkan senyawanya seperti ini ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, kita tinggal kerok aja silika ini. Ambil, lalu kita pisahkan, kita masukkan ke wadah. Nah, kita ambil yang di sini, kerok. Nah, kita pisahkan ke wadah lain. Yang nantinya di sini kita, ini ya, ini senyawa ini udah dipisah di wadah. Yang nantinya kita perlu ini lagi.
Nah, perlu seperti ini lagi ya. Jadi kembali lagi, setiap metode saling melengkapi. Senyawa tadi kita masukkan ke dalam ini, kita larutkan di pelarut yang sesuai, lalu kita pastikan sudah tunggal atau belum. Kalau belum ya kita pisahkan lagi seperti ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi KLT di sini sangat sensitif untuk metode yang sederhana. Ada yang jauh lebih, ini kalau dibandingkan dengan apa namanya HPLC dan lain-lain, apa yang namanya KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi atau kromatografi yang lain, ini tidak lebih bagus atau mungkin tidak terlalu sensitif. Akan tetapi dengan metode yang sangat sederhana, inilah yang paling bagus dibandingkan yang lain. Dengan catatan di antara metode yang paling sederhana, ini, dan ini banyak digunakan di penelitian bahan alam. Teman-teman harus familiar ini. Oke ya. Oke. Ini ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Nah, jalannya seperti ini. Kita punya suatu plat KLT, kita kasih batas, kita totalkan sampel. Nah, nanti cairan yang ada di bawah ini, itu akan bergerak membawa sampel tadi sehingga terpisah menjadi beberapa bagian. Nah, ini namanya KLT. Kalau KLT preparatif, kita bisa ambil spot ini, spot ini, lalu kita pisahkan, kita kerok, kita pisahkan silika itu dari sini. Dan kita elusi. Nah, ini ya, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri, di pause, lalu dibaca ini. Nih. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang elusi apa? Kromatografi, maka salah satu parameter yang bisa kita pakai adalah RF atau namanya retention factor. Retention factor itu elusi dari dia mulai di sini ya. Di sini. Dia mulai terelusi di sini sampai ujung elusinya di sini. Ya. Lebih di sininya di KLT. Nah, misalkan elusinya sampai sebatas ini. Jadi mulai elusi dari sini sampai ke atas ini. Dari sini ya, sampai ke sini. Kan ada batasnya. Oke. Nah, jarak dari start sampai ke batas ini, itu kita anggap 1. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai berapa jarak yang ditempuh dari senyawa A, senyawa B, nah kita bicaranya bukan jarak lagi, akan tetapi RF, retention factor. Retention factor itu artinya jaraknya si senyawa yang kita punya, contohnya 2 ini ya, dibandingkan dengan jarak elusinya. Contohnya jarak elusi itu 8 cm, biasanya 8 cm. Terserah teman-teman. Nah, senyawa 2 ini terelusi sejauh sejauh 2 cm. Ini ya. Maka kita bisa katakan RF dari senyawa A atau senyawa yang biru ini adalah 2/8 sama dengan 0,25. Ini namanya RF. Oke. Ya, ini parameter lagi yang harus teman-teman ketahui. Kalau kita bicara mengenai kromatografi, akan selalu ada RF, namanya retention factor, yang merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh dari sampel yang terpisah tadi, yaitu contohnya RF senyawa yang ini, dibandingkan dengan total elusinya atau jarak elusi. Ya. Nah, kalau yang ini biasanya mungkin 6 cm ya, 6 berarti 6/8, berarti yang ini RF-nya misalkan 3/4 ya, 0,75. Dan RF itu selalu 2 angka di belakang koma. 2 angka. Oke ya. Oke. 0, dan selalu bentuknya 0, bukan 2/8, bukan 0,75 ya. Nanti ada di penjelasan yang saya buat di ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini penelitian saya dulu, mahoni,
Jadi kita fokus di kanan yang 4 DEF ini. Senyawa sampel ini saya elusi, saya lupa ini kayaknya pakai etil asetat kloroform itu sehingga terpisah menjadi 5 senyawa di dalam ini dalam senyawa tersebut terpisah menjadi dalam sampel tersebut terpisah menjadi 5 senyawa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, senyawa yang ingin saya cari kebetulan yang nomor 1. Kenapa? Karena saya pakai pembanding juga yang isinya senyawa tunggal. Ya. Nah, senyawa tunggal ini ternyata terelusi di 6 di jarak ini. Dan kebetulan ini senyawa yang ingin saya cari. Oleh karena itu saya gunakan yang senyawa ini. Kalau senyawa yang saya kendaki ada di sini, maka saya gunakan yang nomor 4 ini. Oke. Nah, kita sudah belajar tadi ya, KLT, KLT preparatif, lalu pemisahannya tadi udah, retention faktornya udah. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya, ini apa? Kenapa ada ini? Gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan senyawa pembanding. Kalau kita bicara mengenai KLT, bisa tanpa atau dengan senyawa pembanding. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita punya sampel ini, ya kalau saya pakai ini aja. Misal kurkumin. Ya, kita punya ekstrak temulawak. Ekstrak temulawak. Ya. Nah, kita sudah ekstraksi. Tapi kan di sini isinya banyak. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada 4 ya. Nah, dan ini nanti ingin saya KLT. Tetapi saya hanya ingin mengambil yang kurkumin saja. Nah, itu ada senyawa banyak tuh. Tapi yang kurkumin itu di sini kebetulan yang saya kasih warna merah. Nah, artinya saya punya plat KLT seperti tadi ya. Nah, kita udah nggak bahas mengenai polaritas, mengenai RF, mengenai ya. RF udah. Polaritas udah. Pelarut udah. Lalu apa tadi? Fase diam udah, fase gerak udah. Maka sekarang kita membahas pembanding. Pembanding ya. Pembanding itu apa? Senyawa pembanding artinya senyawa yang menjadi penuntun kita untuk melakukan suatu metode analisis ya. Nah, di sini saya totalkan senyawa saya. Satu lah, sampel di sini. Nah, di sini saya totalkan senyawa pembanding yang warnanya merah. Yang tadi ya, yang kurkumin tadi. Di sini, di dalam ekstrak temulawak misalnya, itu kan ada kurkuminoid, ada misalkan banyak lah masalah, banyak intinya lah. Atau jahe misalnya, jahe isinya zingiberin, terus ada jahe itu apa? Saya lupa ya. Tapi intinya ada banyak. Nah, di antara banyak senyawa tadi, di sini kan sampel. Di sini ada yang merah, kuning, hijau, biru jadi satu. Nah, ketika kita elusikan, elusi ya. Duh. Set. Ya, kita elusi sampai di sini. Maka akan terpisah yang merah, kuning, hijau, biru menurut interaksinya dengan fase diam. Nah, si merah ini nantinya akan tetap di sini. Ya, sejajar dengan elusinya ini. Inilah yang kita namakan senyawa pembanding. Artinya kalau nggak ada ini, kan buta. Kita mau ngambil yang mana senyawa yang ingin kita inginkan. Akan tetapi kalau kita punya ini, maka kita punya senyawa pembanding.
yaitu inilah senyawa yang kita target. Nah, yang pertama kalau kita bicara mengenai KET preparatif, ya, kita bisa ambil ini, lalu kita masukkan ke dalam bejana yang sesuai, lalu kita isolasi seperti ini ya, dengan pelarutan sesuai dan sebagainya. Yang kedua, purpose-nya bisa juga untuk identifikasi atau verifikasi. Contohnya, senyawa, saya punya sampel, hanya ada di dalam senyawa ini yang merah, contohnya yang kurkuminat ini hanya ada di dalam ekstrak yang isinya temulawak, contoh ya, walaupun banyak gitu. Nah, saya punya sampel nih, kira-kira saya bawa atau ada teman-teman, ada orang bawa sampel, ini isinya, obat ini isinya kurkumin atau kurkuma gitu ya, untuk penambah nafsu makan. Teman-teman ceklah gitu, masukkan ke sini, dielusi, dan kalau teman-teman tidak menjumpai merah ini di sini, contohnya nanti ada profilnya mungkin hanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman menjumpai profil yang seperti ini dan tidak ada merah ini, maka teman-teman bisa katakan hoax atau palsu gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan verifikasi atau untuk memastikan suatu ini. Juga memastikan suatu tanaman ini benar atau tidak dari genus ini. Ada pembanding-pembanding tertentu yang ini ya, yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa tanaman ini benar adanya atau ekstrak ini benar adanya dari tanaman ini gitu. Makanya kita bisa bilang ini asli atau palsu. Itu asli atau palsu. Nah, keperluannya seperti itu. Oke, jadi kita sudah tahu RF tadi apa, teman-teman di review sendiri ya. RF itu apa? Lalu, ini apa ini tulisan apa ya? Ini pelarut, teman-teman, pelarutnya bagaimana? Oh, polaritasnya, ya, polaritas pelarut, fase diam, fase gerak sudah belajar. Lalu senyawa pembanding juga sudah belajar. Senyawa pembanding. Oke. Nah, di antara ini yang paling penting teman-teman ketahui untuk dasar adalah di sini. Harus tahu polaritas dan pelarut dan hubungannya dengan apa namanya? Metode ekstraksi atau separasi. Nah, kalau sudah bicara mengenai kromatografi, ini harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Ini juga harus tahu, ini juga harus tahu. Tapi yang paling penting, ini dan ini harus tahu, tidak boleh tidak sama sekali. Oke ya. Dan fase diam dan fase gerak ini nanti akan apa? Macam-macam. Contohnya ada sistem yang fase diam ternyata non polar. Ada fase diam yang polar, sedangkan fase geraknya non polar. Ada fase diam yang non polar, fase geraknya polar. Itu akan teman-teman jumpai di kromatografi. Oke, khususnya di sini kromatografi lapis tipis. Oke ya. Nah, gitu, saya stop share. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan dan review, maka yang ingin saya tekankan adalah tadi ini ya. Nah, nanti juga akan saya ini ya, kirimkan juga lebih lengkapnya secara rinci. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Dulu ini materi pertemuan ke-14 saya buat buku ajarnya. Nah, ini partisi ya. Di sini penjelasan saya itu terangkum di sini. Teman-teman bisa baca sendiri.
Mungkin yang lebih senang baca atau lebih enak baca, di sini lebih enak. Nah, ini ya destilasi. Nah, destilasi juga ada banyak tadi. Destilasi sederhana, fraksional, azeotrop, tuh ya. Lalu ada kristalisasi. Oh, kristalisasi belum ya? Oke, lalu kristalisasi nanti ada. Lalu yang ini, kromatografi. Oke. Oke, kita sekarang berarti satu lagi utang saya. Nah, kristalisasi. Nanti dibaca-baca sendiri ya. Oke, ini. Tuh contoh fase diam dan fase gerak. Nah, khusus kristalisasi ini, nanti teman-teman bisa lebih banyak, kalau ngelihat ini, ya ini sudah saya gambarkan, ini lebih enak ya, jika dilihat. Tapi pada intinya, apa itu kristalisasi? Kristalisasi itu merupakan metode untuk memisahkan atau memperoleh suatu zat yang terlarut dari larutan tersebut. Ini biasanya untuk memurnikan, ya. Kristalisasi. Contohnya ya, ada suatu impurities, isinya banyak, kita ingin punya yang pure kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara melakukan rekristalisasi. Caranya adalah senyawa ini, impurities, kita kasih pelarut, masukkan ke sini, tapi pelarut yang tidak melarutkan atau tidak mudah melarutkan senyawa yang kita tuju, ya. Yang merah ini contohnya senyawa kita ya. Nah, lalu kita panaskan. Kalau kita panaskan, senyawanya kan akan lebih mudah terlarut. Tuh ya. Yang putih ding maksudnya merah itu pengotor. Yang ini tuh yang senyawa yang kita tuju. Nah, semuanya akan terlarut. Oke. Ya, lalu kalau ada yang nggak terlarut, pengotor ini, maka kita bisa saring. Ini ya. Kita bisa saring, lalu sehingga tersisa cairan yang tadi. Ya, yang isinya senyawa yang kita tuju. Nah, kalau kita diamkan, maka pelan-pelan dia akan mengkristal kembali. Dan kristal ini nanti bisa kita peroleh. Ilustrasinya seperti itu. Ilustrasinya seperti kayak gini lah. Apa namanya, kita punya balon. Kalau kita tiup, artinya kita panaskan, balon itu ditiup. Artinya ruangan yang bisa ditempati oleh apa tadi? Sampel kita itu akan semakin banyak. Nah, kalau biasa dia kecil. Kalau dipanaskan, dia akan membesar. Kalau dikembalikan lagi, kapasitasnya akan mengecil seperti ini ya. Nah, kita punya suatu impurities atau suatu senyawa yang belum murni, yang masih ada impuritiesnya. Kita masukkan ke dalam pelarut yang belum dipanaskan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, tidak akan semua masuk dalam pelarut tersebut. Kalau kita masukkan ke pelarut yang sudah kita panaskan, maka dia cukup karena dia bisa melarutkan senyawa yang ingin kita peroleh, ini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita saring dari pengotornya dalam keadaan panas, sehingga dia balonnya masih gede, dia kapasitasnya masih besar gitu ya. Kalau kita tunggu dingin, maka ya kristalnya akan balik lagi, sehingga kita akan tetap dapatkan seperti ini ya. Akan tetapi kalau kita masih panas, kita saring, sehingga kita hanya mendapatkan ini ya, yang kita tuju, pelarut yang isinya senyawa yang kita tuju, maka nantinya senyawa itu ketika kita dinginkan lagi pelarutnya, maka kejenuhan atau kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut tersebut akan menurun, sehingga akan terbentuklah dia kembali menjadi padatan. Oke. Gampangannya kalau masih belum paham mengenai ini adalah teman-teman menggunakan atau masak ayam atau masak daging gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan sudah masak daging, kan pakai air panas tuh, ya. Nah, ini daging. Aduh, ini daging. Kita masak. Nah,
lemak itu aslinya kan nggak larut ya dalam air dingin. Tapi ketika kita menggunakan air panas, kita masak daging, selain tujuan untuk mengempukan, nah lemak-lemak ini akan terlarut dalam ini apa namanya air panas ini. Nah, sehingga kita dapatkan namanya daging dan kaldu yang berisi lemak-lemak tadi. Tetapi ketika kita dinginkan, maka ya, nah ini panas lah. Ketika kita panaskan. Tapi ketika kita dinginkan, maka si lemak ini nantinya akan kembali memadat sehingga dia akan mengapung di sini. Kalau lemak itu harusnya kuning ya. Ya. Nah, lemak itu nantinya akan mengapung. Karena dia tidak bisa larut dalam air dingin. Nah, tetapi sebelum membentuk ini, yang ini kita bisa namakan padatan. Kalau kita bicara tadi namanya kristal, ya mirip, bukan sama dengan ya, tapi mirip. Tapi konsepnya seperti itu. Sebelum menjadi satu kristal, maka dia tadinya yang terlarut cukup baik di sini, maka pelan-pelan akan kembali mengendap atau menurun kapasitas si cairan penyari ini, dalam hal ini air, sehingga pelan-pelan dia terbentuk endapan. Kalau yang tadi endapan, kalau ini mengapung karena massa jenisnya kan lebih rendah. Ini dia akan mengapung, memadat menjadi seperti ini. Nah, inilah konsep kristalisasi dan rekristalisasi. Kalau kristalisasi tadi ya, jadi ada suatu impurities. Nah, ini ada impuritiesnya merah. Lalu kita masukkan, kita panaskan ke dalam bejana. Dan ini akan terlarut. Sedangkan yang merah ini bisa impuritiesnya itu apa namanya? Tidak terlarut, maka kita pisahkan. Pengotornya sendiri, untuk ini sendiri. Nah, ketika kita dinginkan, si ini ya, si senyawa target kita, maka nantinya dia juga akan mengendap. Nah, ini yang kita peroleh, target yang kita targetkan. Kalau misalkan masih ada pengotor-pengotor lainnya, maka kita bisa ulangi terus proses ini, yang kita namakan rekristalisasi. Tuh tulisannya. Oke, jadi kita kristalkan lagi. Yang nantinya ini akan kita isolasi atau kita ambil. Nah, ini enggak dipakai. Oke, itu konsep kristalisasi dan rekristalisasi. Oke, jadi tadi sudah ya. Jadi kita sekarang ke kesimpulan. Kesimpulan, pada intinya ketika kita kesimpulan. Ketika kita ingin melakukan suatu penelitian di bahan alam, dari mulai tanaman sampai menjadi tanaman, sampai menjadi obat, ya, tablet itu ya lah. Nah, ada berbagai proses yang ada di sini. Nah, kita tidak sampai tablet, mungkin sampai sebelum tablet kita sampai sari atau ekstrak atau isolat ini ya. Nah, kalau ke sini namanya formulasi. Formulasi. Nah, kalau cuma sampai sini, yuk ekstraksi, isolasi, pemurnian.
Gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada identifikasi. Nah, kita sekarang bicara di area ini. Nah, dalam melakukan ekstraksi ada berbagai macam, kayak maserasi, perkolasi, tadi sudah, lalu infundasi, dan infusa dan dekokta, ada destilasi. Selain itu juga kita tentang maserasi, perkolasi, lali aku. Infundasi, apa kita dia? Sokletasi kurang ya, sokletasi dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Banyak sekali metode sebenarnya. Tapi di sini yang kita bahas adalah konsep atau konvensional yang sudah biasa digunakan dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, nanti kalau yang contohnya adalah maserasi microwave assisted ya, atau difasilitasi dengan gelombang mikro atau dengan lain-lain, itu ada di sini nanti. Nah, tapi teman-teman bisa baca sendiri. Contohnya adalah super critical O2, ada pakai ini. Lalu ada tadi microwave, ada tuh. Lalu lain-lain ada banyak lah gitu intinya. Tapi pada intinya kita hari ini bahas mengenai yang konvensional. Oke, selain itu tadi kita coba bahas mengenai partisi. Ya, setelah bahan tadi ini tanaman diekstraksi, lalu kita di pemisahan pemurnian. Di sini ya, tadi yang ini udah, sekarang ada di fase ini. Maka kita bisa lakukan partisi. Partisi. Cair. Kita bisa juga lakukan destilasi. Kalau hubungannya dengan titik didih, kita juga bisa dengan kromatografi. Ya, di sini tadi kita bahas kolom, lalu KLT, lapis, tipis. Ada juga yang KLT preparatif. Oke. Ada juga lain-lain, tapi untuk keperluan identifikasi dan yang lainnya, kayak HPLC, GC, lalu ada banyak sekali di sini, banyak. Jadi di sini mungkin 80% yang teman-teman yang belum saya jelaskan, sini baru 20%. Oke. Tapi pada intinya kita belajar di sini ya. Oke. Jadi sekurang tadi yang ini ya. Nah, satu lagi, ketika ini sudah sampai pemisahan, maka kita harus memurnikan juga kan. Nah, ini sudah, ini ya pemurnian ini. Nah, salah satunya dengan cara kristalisasi dan rekristalisasi. Konsepnya adalah seperti tadi. Oke, kalau yang kromatografi ini hubungannya dengan memisahkan menurut fase gerak dan fase diam, dan polaritasnya sampel ini lebih cenderung kemana, lebih strong interaction-nya ke fase diam atau fase gerak, dan dia akan nantinya memisah itu adalah di sini. Ya, kita fase gerak dan fase diam. Oke, ya, kalau partisi di sini adalah polaritas. Nah, biar jelas ini ya, ini sama ini. Nah, tergantung, kayak kromatografi itu selalu tergantung fase gerak dan fase diam. Nah, ini nantinya bisa menurut polaritas atau afinitas atau ukuran, itu urusan nanti. Tapi pada intinya hubungannya adalah dengan fase gerak
dan fase diam. Oke ya. Oke, baik. Nah, untuk TLC tadi yang TLC KLT itu namanya TLC ya. Thin layer chromatografi. Itu kebetulan fase diam dan fase geraknya itu adalah menurut polaritas. Ya. Yang sederhana ini yang tadi saya jelaskan. Nah, oleh karena itu yang harus dipahami adalah bukan di ininya polaritasnya, tetapi kalau kromatografi di fase diam dan fase geraknya itu yang paling penting. Dan kebetulan interaksi antara sampel dengan fase ini sampel, ini fase diam, ini fase gerak gitu ya. Itu adalah dengan polaritas. Oke ya. Nah, terakhir kalau kita bahas mengenai KLT, gampangannya teman-teman juga bisa ini apa namanya? Ini ya, cuma analogi aja. Ini lantai. Nah, kebetulan di sini ada sampah kertas. Kertas ya. Terus di sini ada bola apa namanya? Bola plastik. Di sini ada kotoran burung gitu lah, jatuh udah lama mengeras di sini. Nah, kira-kira kalau saya elusi, yang mana yang lebih mudah terelusi? Yang pertama adalah yang ini, karena dia interaksinya dengan ini itu tidak atau jelek sekali. Lalu yang kedua adalah ini, karena apa namanya tidak sejelek yang nomor 1. Nah, yang ketiga, nek teman-teman gontor ini apa namanya kotoran, yo susah karena cuma gontor nggak digasak-gasak karena interaksinya sangat kuat sekali. Nah, ini analogi dari KLT. Oke, seperti ini ya. Ini lantai. Nah, ini fase geraknya kebetulan air gitu lah ya. Oke. Oke. Jadi reviewnya tadi seperti itu sudah selesai. Ini saya Oke ya, ini nanti teman-teman bisa ini sendiri baca lain-lain. Nanti untuk ujian kan kita lihat di ini apa namanya review yang akan keluar. Oke. Ini silakan bisa sambil dibaca-baca dan nanti saya kasih tambahan materi yang bentuknya PDF yang buku ajar. Oke, kalau gitu sekian saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.